fasara al-ilmu wal fiqh huwal bid'ah wad dhalalat. Maka jadilah menurut orang ilmu itu adalah bid'ah dan juga kesesatan-kesesatan. Kalau tadi kita sebutkan ilmu itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ketika banyaknya orang yang jahil, banyak di antara mereka melakukan perkara yang baru, akhirnya ilmu itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itulah ilmu. Sesuatu yang sesat itulah ilmu. Orang yang tidak mengetahui bid'ah ini, atau dia tidak mengamalkan bid'ah ini, dianggap dia orang yang tidak berilmu. Jadi terbalik. Orang yang mengamalkan sunnah dan dia tidak mengetahui bid'ah tadi, maka dia dianggap orang yang tidak berilmu. Dan ini antum merasakan. Ya, antum mungkin ditanya apa kehebatan dari tempat ini misal, ya, atau rahasia dari tempat kuburan fulan dan fulan. Karena antum bukan termasuk orang yang terbiasa ya beribadah kepada orang yang soleh, atau terbiasa mendatangi tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan. Antum nggak tahu, saya nggak tahu. Antum dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Tapi orang yang bisa cerita, oh kuburan sana kehebatannya demikian, kalau antum ingin demikian maka di kuburan sana, ini dianggap orang yang faqih, orang yang berilmu. Atau di daerah antum ada ritual-ritual yang termasuk ritual-ritual yang baru, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena antum tidak terbiasa, ketika disuruh untuk memimpin, antum nggak bisa. Ya, disuruh untuk memimpin ritualnya, antum tidak bisa. Meskipun antum sudah mondok ya 6 tahun atau mungkin sudah kuliah, kalau antum tidak mengetahui perkara ini, maka antum dianggap orang yang tidak berilmu. Meskipun antum sudah hafal Quran, sudah menghafal hadis yang banyak, sudah belajar pada para ulama, ya, tetapi kalau antum tahu perkara-perkara tadi, ya, meskipun antum belum pernah mondok, antum dianggap orang yang alim. Jadi terbalik perkaranya. Makanya Syekh mengatakan fasaral ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalat. Jadilah ilmu dan juga fikih, ya, itu adalah bid'ah dan juga kesesatan. Itulah ilmu menurut sebagian manusia. Ya, orang yang tidak tahu maka dia bukan orang yang berilmu. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Sebaik-baik yang mereka miliki adalah mencampur antara kebenaran dengan kebatilan, untuk supaya bid'ah ini laku di hadapan manusia dan dipakai oleh mereka, maka mereka campur kebenaran dengan kebatilan. Dan inilah yang dimaksud dengan syubhat. Sehingga sebagian ya memandang ini adalah sesuatu yang benar karena dilihat dari satu sisi, padahal dilihat dari sisi yang lain ini adalah sebuah kebatilan. Ya, di sana ada ritual untuk melakukan mengingat Allah secara bersama-sama. Ya, mengingat Allah secara bersama-sama. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dipimpin oleh satu orang, ya, membaca takbir 100 kali, akhirnya semuanya membaca takbir 100 kali, tahlil 100 kali dan seterusnya. Kemudian sebagian mencampur, asalnya adalah kebenaran dicampur dengan kebatilan. Mendatangkan firman Allah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian mengatakan, lihat, Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Ya, maka ini adalah bagian dari zikrullah. Dari sisi ini betul. Tetapi mengganti caranya, menentukan caranya dengan cara yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW, maka inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang mutlak kemudian diikat dengan 100 kali atau dengan 1000 kali dengan urutan tertentu, dilakukan secara bersama-sama, ya, maka ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dari sisi sini ini adalah kebatilan. Maka inilah yang terbaik yang mereka miliki.
wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Maka jadilah ilmu yang Allah wajibkan untuk para makhluknya, dan ilmu yang Allah memuji, ilmu tersebut dianggap oleh sebagian orang tidak berbicara dengannya kecuali orang yang zindiq atau orang yang majnun. Jadi sekarang ya, dan juga di zaman Syekh dianggap orang yang mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis, ya, dan berilmu dengan Quran dan juga hadis, ya, dianggapnya dia adalah orang yang zindiq. Ilmu itu bukan demikian, kata mereka. Ilmu itu kemudian mereka menyebutkan tentang ritual-ritual, tentang bid'ah-bid'ah, tentang akidah-akidah yang sesat. Adapun orang yang mengajak kepada Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, maka dianggap ini adalah seorang yang zindiq, atau dia dianggap sebagai orang yang gila.